Kemarin ada yang posting foto persiapan perayaan Natal di IG dan buat caption seperti ini. Arab sendiri sudah merayakan Natal. Sampai kapan umat Islam di Indonesia fanatik dengan agama dan tidak toleransi? Apakah kalian lebih Islam dari Arab? Sesuai dengan judulnya, apakah Arab Saudi sudah mengakui Natal? Dan pertama yang kita bahas, emang benar teman-teman, udah 3 tahun terakhir ini Arab Saudi mengizinkan perayaan Natal secara terbuka. Jadi di era Pangeran Muhammad bin Salman, perayaan Natal sudah boleh dilakukan secara terang-terangan. Pokoknya dari tahun 2020. Hukum mengucapkan Selamat Natal dalam Islam, Muslim wajib tahu. Hukum mengucapkan Selamat Natal dalam Islam wajib diketahui oleh umat Muslim. Lantas bolehkah? Biasanya, memberikan ucapan saat Hari Raya Keagamaan dilakukan sebagai bentuk toleransi. Saling bertukar ucapan pun menjadi budaya sebagian besar masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada momen Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember. Terdapat keyakinan bahawa mengucapkan Selamat Natal untuk umat Kristiani sama saja menyerupai tradisi keagamaan mereka. Namun, tidak sedikit juga yang beranggapan ucapan tersebut merupakan perbuatan baik untuk menghargai umat Kristiani. Lantas, bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal dalam agama Islam? Untuk memahami lebih jelas, simak penjelasan dari sejumlah ulama berikut ini. Video. Apakah benar di Arab ada yang merayakan Natal dan apa hukum merayakan dan mengucapkan Selamat Natal? Boleh atau tidak? Taib syabab, kadang-kadang kita mikir Arab itu hanya Islam dan itu kurang benar. Di Arab ada beberapa agama lain dan itu Al-Faqir Fuli sudah menjelaskan di konten lain. Salah satu agama yang ada di Arab adalah agama Kristen. Ya, misalnya di Mesir ada komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah, ada 20 juta orang Kristen. Di Lebanon, lebih dari 50% dari warga Lebanon, dari masyarakat Lebanon beragama Kristen. Ada juga Arab Saudi, walaupun tidak ada warga asli Arab Saudi yang beragama Kristen, tetapi Arab Saudi penuh dengan pendatang dari Filipina, dari India yang beragama Kristen. Jadi tidak heran lagi syabab kalau kita lihat perayaan Natal di Arab, karena yang merayakan Natal di sana adalah warga Kristen. Mungkin ada syabab yang bakal bertanya, tetapi Fuli, saya pernah melihat orang Arab Muslim berbusana Muslim merayakan Natal di sana. Itu bagaimana Fuli? Taib syabab, orang-orang dinilai dengan kebenaran, bukan kebenaran dinilai dengan orang-orang. Jadi kalaupun ada orang Arab Muslim yang merayakan Natal, maka itu tidak pengaruh sama sekali pada hukum merayakan dan mengucapkan Selamat Natal. Toko yang jual pernak-pernik, yang jual aksesoris, yang jual dekorasi Natal. Nah, itu tuh pada jualannya ngumpet-ngumpet. Begitu juga pembelinya. Kenapa? Pada takut, pada khawatir, pada cemas. Lah, kok takut sih Mama Ruby? Iya takut, karena nih teman-teman, di Saudi itu masih banyak kelompok orang yang mempunyai pandangan konservatif. Gitu, atau bisa dibilang tuh masih berat atau apa ya, belum nerima gitu soal perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Lah terus maksud Mama Ruby, warga Saudi itu ada yang orang Kristen? Ustaz Fuli ini wajah aslinya mulai muncul. Jangan-jangan kamu melarang mengucapkan Selamat Natal ya? Berarti kamu nggak toleransi dong. Taib syabab, bentar lagi saya kasih pendapat saya sendiri tentang hukum mengucapkan Selamat Natal sesuai apa yang saya pelajari di ilmu agama. Tetapi saya sekarang mau bahas kata toleransi. Soalnya kata toleransi itu syabab belum begitu jelas. Kata yang akhir-akhir ini sering sekali digunakan. Kalau ada orang yang open-minded, disebut toleransi. Kalau ada orang yang tidak open-minded, disebut tidak toleransi. Jadi, apa itu toleransi syabab? Taib syabab, menurut saya toleransi itu ketika saya sebagai Muslim berhasil hidup damai dan senang dengan tetangga saya yang non-Muslim. Toleransi itu ketika saya sebagai Muslim berhasil bermitra, berbisnis dengan saudara saya yang non-Muslim. Toleransi itu ketika saya mengunjungi silaturahmi ke keluarga saya jika ada yang non-Muslim. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, kalau di Saudi itu banyak orang Nasraninya atau banyak orang non-Muslim.
Jadi kebanyakan dari mereka itu stay karena kerja teman-teman gitu. Secara Arab Saudi itu sangat ngebutuhin tenaga kerja gitu, tenaga ahli dari luar negeri. Kayak contohnya tenaga medis gitu. Berapa banyak dokter, perawat yang kerja di sini teman-teman. Itu semua dari luar negeri. Dari Inggris ada, dari Italia ada, dari Jerman banyak. Itu banyak. Jadi mereka punya rumah di Inggris, punya juga rumah di Saudi gitu. Secara dia stay di sini atau kerja di sini udah lama, ada yang udah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Apalagi kalau dia kerja di mamlakah atau kerja di kerajaan. Disebutnya mamlakah itu kerajaan. Terus kinerjanya, cara kerjanya itu bagus. Wah, udah dipelihara sama Saudi. Istilahnya apa ya? Dipertahankan, nggak boleh dikasih pulang sama pemerintah Saudi. Pasti difasilitasi, pokoknya sejahtera hidupnya, Masya Allah. Kita aja namu ke rumah orang Saudi yang biasa gitu, jamuannya kayak apa tahu. Ini gimana amir gitu, gimana seorang raja gitu, menservis tamu yang membawa manfaat untuk mamlakah, untuk kerajaan Arab Saudi. Nomor 1 dah, ragam wahid pokoknya. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki aja dah. Udah itu, Masya Allah. Dari mulai kendaraan, mobil dikasih pokoknya yang AC paling 2 PK kali kalau kata kita mah. Dingin banget. Terus belum lagi keamanan. Mungkin dikasih bodyguard, dikasih haris, belum dikasih gaji yang berlipat-lipat ganda ya gitu. Pokoknya Saudi itu negara makmur. Apalagi kalau orang itu membawa kemaslahatan untuk negara Arab Saudi. Ya Allah. Nasibnya bagus banget dah. Jadi buat kalian yang pinter otaknya, yang pinter cara pikiran, yang pinter kinerjanya, coba ke Saudi dah. Gajinya gede. Karena pemerintah Saudi berani bayar mahal buat orang-orang yang pinter, buat orang-orang yang membawa kemaslahatan lah, membawa manfaat untuk pemerintah Arab Saudi. Jadi Mama Ruby, kaitannya apa sama Arab Saudi mengakui Natal? Nah, demi disebut kamu orangnya open-minded. Toleransi itu syabab ketika saya berhasil sebagai muslim hidup damai dengan temanku yang non-muslim tanpa ada yang ikut campur akidah masing-masing. Saya menjaga akidahku sendiri, dia menjaga akidahnya sendiri. Dia tidak ikut campur, saya tidak ikut campur. Itu toleransi syabab. Kenapa di Saudi? Udah banyak pernak-pernik Natal secara terbuka, udah ada bahkan Santa Claus, udah ada pohon Natal gede di Riyadh, udah ada lampu-lampu atau makanan-makanan yang berbau-bau Natal di Jeddah. Kenapa ini semua terbalik, Mama Ruby? Pasti muncul pertanyaan kayak gitu kan. Jadi teman-teman, ini semua adalah karena perubahan dari visi misi MBS atau Muhammad bin Salman ke 2030. Itu. Jadi perayaan Natal di Arab Saudi udah mulai terbuka. Terus Maru, apakah haram kalau kita ngucapin Natal ke teman kita yang Kristen? Jadi teman-teman, penetapan larangan mengucapkan hari Natal itu biasanya diklaim oleh para ulama, oleh para pemuka agama. Dan mereka mengeluarkan fatwa ini ya apa ya, umumnya berpegang pada ayat yang memiliki kolerasi dengan hukum permasalahan ini. Dengan begitu banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam mengucapkan Selamat Natal. Ada sekelompok syekh atau para syekh yang melarang bahkan mengharamkan seorang muslim mengucapin Selamat Natal kepada orang Kristen. Ada. Karena mereka berpegang pada salah satu ayat di Al-Quran. Kalau nggak salah, apa ya, surah Al-Furqan. Ayat berapa saya lupa deh. Jadi ayat ini soal memberikan kesaksian palsu. Nah, mereka dianggap memberikan kesaksian palsu. Karena secara nggak langsung mereka meyakini adanya hari Natal. Dan ada juga deretan para ulama yang membolehkan mengucapkan Selamat Hari Natal. Dan bukan tanpa alasan teman-teman. Mereka juga berpegang pada hadis, berpegang pada dalil, berpegang pada riwayah. Dan juga dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa ngucapin Selamat Natal kepada orang Kristen atau penganut agama lainnya itu diperbolehkan. Dengan alasan apa? Alasannya karena Indonesia itu mempunyai beragam agama, 5 agama kalau nggak salah ya, gitu. Dan itu semua bagian dari kehidupan sosial yang mungkin menurut mereka nggak bisa dihindari gitu. Secara agama di Indonesia itu beragam atau banyak. Dan kata MUI juga, selama masalah ngucapin Natal itu tidak termasuk ranah ibadah, nah itu diperbolehkan, nggak apa-apa gitu. Selama kita nggak meyakini, selama bukan untuk diimani, itu nggak apa-apa menurut Majelis Ulama Indonesia. Fuli, sudah jelas kamu tidak toleransi. Taib syabab, biar saya jelaskan beberapa hal sesuai apa yang saya pelajari dari ulama dan masyayikh. Apakah seorang muslim boleh bertetangga dengan non-muslim? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh berbisnis dengan non-muslim? Iya, boleh.
Apakah seorang muslim boleh undang temannya yang non-muslim ke rumah untuk makan-makan bersama? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh hadir pernikahan temannya yang non-muslim? Iya, boleh. Apakah seorang muslim boleh kasih hadiah ke keluarganya yang non-muslim? Iya, boleh, bahkan dianjurkan. Apakah seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal kepada temannya yang non-muslim? Tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing, teman-teman. Karena setiap orang kan apa? Punya guru, punya ulama, punya madhab yang menjadi panutan mereka. Jadi ya hak masing-masing orang. Nah terus Maru sendiri termasuk orang yang ngucapin selamat Natal atau enggak? Nah jadi teman-teman, saya ada cerita dikit nih ya. Dulu itu waktu saya masih kecil, keluarga saya itu tetanggaan sama orang Kristen. Bukan orang Kristen aja, pendeta, babanya pendeta. Jadi bayangin dah, baba saya guru ngaji kampung, nah ini dia pendeta, deket banget gitu. Jadi belakang rumah saya ini, nah dia di sini gitu, tuh deket banget dah pokoknya. Kalau Jumat kan toa masjid gede banget tuh ya, emang jadwalnya ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, pakai toa, pakai speaker luar. Jadi kan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu yang ada di kampung saya itu ya denger dong gitu. Begitu juga mereka, kalau minggu nih ya pada nyanyi-nyanyi di rumahnya. Saya mau orang masih kecil ya, saya dengerin aja dari pintu belakang rumah saya, kedengeran banget. Karena mereka diiringi nama gitar, nyanyinya pada. Apa tahu dikata, saya kurang apal. Pokoknya nyanyi-nyanyi dah dia, kalau kata dia. Kalau kata baba saya mah itu dia lagi ngaji, kalau cara kita mah. Nah sedangkan baba saya kagak suka banget sama yang namanya gitar. Karena pernah nih ya, abang saya beli gitar diem-diem. Ketahuan sama baba saya. Abis dibanting tuh gitar patah. Itu saya masih kecil banget dah pokoknya. Ketulah baba saya. Ini setiap minggu kudu dengerin agama lain nyanyi pakai gitar. Jadi kan ya Allah baba lu agak demen gitar ya. Ini kita punya tetangga orang Kristen nyanyi diiringin sama gitar gitu ya. Nah terus apakah baba saya nyatronin tuh rumah pendeta? Terus apakah baba saya jadi ngelarang anak-anaknya bergaul atau main sama anak-anaknya tuh pendeta? Bilang udah lu jangan main lagi ke situ. Apakah baba saya jadi nggak tegur-teguran lagi sama tuh pendeta? Lah kan kagak teman-teman. Tapi baba saya diam aja teman-teman. Kagak ada tuh gerutuk kali sama istrinya. Itu orang ngejreng. Berisik banget. Kali ngomong begitu. Enggak. Gerutuk kali ke anak-anak lu jangan pada main lagi ke situ. Kagak. Baba saya diam aja. Karena baba saya nih Masya Allah Allahirhamu ya. Orang yang paling menghargai agama lain. Nggak pernah ngusik-ngusik gitu. Selama bertetangga gitu. Apa semua hal yang boleh itu diabaikan dan hanya fokus pada hal yang tidak boleh dan nuduh tidak toleransi. Aturannya syabab, semua urusan dunia boleh asal halal dan tidak ada larangan tertentu. Kayak lebaran ya. Lebaran itu kita bawain kue. Kesukaannya mereka itu kue sagon. Saya ke rumahnya. Kalau nggak empok saya, kalau nggak saya ngasih, dia ngucapin selamat lebaran ya. Oh iya terima kasih. Kita jawabnya begitu. Begitu juga mereka. Kalau lagi Natal nih. Dia kan orang ada ya. Jadi kuenya enak-enak. Kita belum pernah nemu. Tapi kita ketemunya pas dikasih dia doang. Masya Allah dah. Kita makan. Senang banget dah pokoknya Masya Allah. Saudara dan teman-teman yang non-muslim yang mau merayakan Natal boleh. Sangat boleh. Ini hak umat Kristen. Mereka berhak merayakan Natal. Mereka berhak dijamin aparat keamanan pas mereka merayakan Natal, pas mereka melaksanakan ibadahnya. Ini haknya sendiri sebagai warga negara, sebagai saudara sebangsa. Tidak boleh ada yang melarang mereka merayakan Natal dan hari rayanya sendiri. Selama itu cuma niat menghargai, menghormati agama lain, nggak apa-apa. Itu baba saya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Keimanan kita tetap Islam gitu. Itu keluarga saya begitu. Jadi kalau kata baba saya mah ya nggak ada yang perlu diperdebatkan antar umat beragama. Kita Islam mah Islam. Dia mah Kristen ya Kristen lah. Kita menghargai. Kayak mereka menghargai kita. Lah maulid, toa. Dia kalau bisa ngomong mah pengeng banget kali. Pakai speaker luar. Orang salawat Allahumma sholli wa sallim. Kalau maulid. Kita aja sampai pengeng. Denger toa masjid. Orang pada maulid. Tapi dia menghargai. Nggak ada kata apa-apa tuh bertahun-tahun bertetangga gitu. Jadi apa masalahnya gitu. Orang Kristen juga kagak pada maksa minta diucapin selamat Natal teman-teman. Kagak ada masalah kita nggak ngucapin juga. Dia mah pada baik. Orang Kristen itu, teman-teman saya orang Kristen. Baik-baik banget. Beneran. Tulus gitu. Karena mereka itu kalau ngomong Tuhan mereka itu
mengajarkan kasih, mengajarkan cinta. Semua agama mengajarkan cinta. Tapi kayaknya dipraktekin banget gitu kalau orang Kristen gitu, Masya Allah. Untuk bersosialisasi ya, kalau yang saya lihat gitu, teman-teman saya sekarang, saya udah gede gitu. Menghargai saya orang Muslim. Waktunya sholat dia nunggu di luar masjid gitu. Itu saya pernah ngalamin begitu sama orang non-Muslim. Mungkin ada syabab yang bakal bertanya-tanya, kok ribet amat? Ini cuma satu kalimat, kok dipermasalahkan? Ini satu kalimat dong. Taib syabab, jawabannya simple. Jadi di sini terkait Saudi yang udah mengizinkan penjual menjual pernak-pernik, aksesoris, dekorasi Natal secara terbuka, dan juga non-Muslim boleh merayakan Natal secara terbuka. Lagi syabab, ini bukan berarti saya memaksa orang lain biar sepaham dengan apa yang saya katakan. Setiap orang punya kepercayaannya sendiri, saya tidak memaksa. Dan saya juga tidak melarang non-Muslim merayakan Natal. Ini hak mereka. Kita sebagai orang Muslim, kita sebagai umat Islam, wajib menghormati umat beragama, terlepas dari agama mereka. Bahkan dalam Islam, dalam fiqh, pemimpin Muslim wajib syabab memfasilitasi warga yang non-Muslim agar mereka bisa beribadah dengan aman dan merayakan hari rayanya dengan aman. Itulah toleransi yang saya ketahui syabab. Semua itu karena Saudi negara besar dan banyak non-Muslim yang tinggal di sini. Jadi semua itu harus terjadi demi kemaslahatan bersama. Apalagi Saudi itu kan sedang proses untuk menjadi negara yang lebih berkembang. Saudi itu udah menjadi negara yang berkembang. Apalagi yang sama-sama kita tahu ini adalah misi politiknya Muhammad bin Salman untuk menuju dan mempersiapkan visi di 2030. Ya jadi otomatis perubahannya, prosesnya dari sekarang. Jadi yang lebih amat sangat penting, lebih baik kita fokus aja ke ibadah kita masing-masing. Nanti kita mati udah punya bekal apa belum? Itu intinya. Itu tadi videonya saudara. Untuk memahami lebih jelas, simak penjelasan dari sejumlah ulama berikut ini. Hukum mengucapkan selamat Natal bagi Muslim. Hukum mengucapkan selamat Natal bagi umat Muslim sudah banyak dijelaskan oleh para pemuka agama yang ada di Indonesia. Ada yang mengharamkan dan membolehkan dengan landasan tertentu. Salah satu pemuka agama yang memiliki pandangan mengucapkan selamat Natal itu diperbolehkan dalam Islam adalah Hussein Jafar Al-Hadar. Pandangannya tersebut disampaikan dalam kanal resmi Salaam Indonesia yang diunggah pada 2019 silam. Dirinya menjelaskan terdapat banyak perbezaan pendapat di antara ulama yang memperbolehkan dan mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani yang merayakan. Namun, Ustaz yang lebih dikenal dengan Habib Jafar ini cenderung pada pendapat bahawa hal itu diperbolehkan. Pandangannya itu, salah satunya didasarkan pada surat Maryam ayat 33 yang menyebut keselamatan atas kelahiran Nabi Isas yang merupakan keyakinan umat Muslim. Arab Latin, Wassalmu alaya yauma wulitu wa yauma amtu wa yauma yubi'atsu ai. Habib Jafar menjelaskan lebih lanjut bahawa dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW pernah mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi. Ketika ditanya alasannya menghormati jenazah yang tidak seiman, Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa kita harus menghormatinya sebagai sesama manusia. Artinya kerana keimanan kita berbeza dengan umat Kristiani maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahawa Isa adalah Nabi kita maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa dan artinya, kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal, ujar Habib Jafar yang dikutip Detik Sosial pada Selasa, 6 Disember 2023. Habib Jafar juga menyebutkan bahawa ulama kontemporer di Indonesia seperti Ustaz Quraish Shihab dan Majlis Ulama Indonesia, MUI, memperbolehkan umat Muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Justru mengucapkan selamat Natal dinilai akan membuat hubungan antar sesama Muslim semakin harmonis. Bagi saya untuk menjaga hubungan baik dengan umat agama lain perlu kiranya kita mengucapkan selamat Natal, ucap Habib Jafar. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia, pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan,
kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04211003420566 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.